Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Aku sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 1, pelajaran 2. Sebelum belajar, perhatikan adab-adabnya. Berpakaian yang rapi, menutup aurat, berdoa supaya dimudahkan, dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, jangan lupa anak sekalian, tugas yang semalam itu sudah Ustadz upload di Classroom dan silahkan dikerjakan dan diupload tugas antum di bagian yang telah disediakan di Classroom. Baik, kita masih di subtema 1, tema 7, peristiwa kebangsaan masa penjajahan di pelajaran 2. Ada 3 mapel yang kita pelajari di sini, ini ada bahasa Indonesia, SBDP, dan juga ilmu pengetahuan alam. Baik, dan ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masih ingat tentang tanaman ini yang telah kita pelajari semalam? Tanaman yang menjadi salah satu pemicu datangnya bangsa barat atau bangsa Eropa ke negara kita, yakni cengkeh atau rempah-rempah. Cengkeh atau rempah-rempah. Tanaman yang menjadi pemicu bangsa barat, salah satu pemicu bangsa barat datang berlayar sampai ke negara kita, dan akhirnya qadarullah mereka menjajah negara kita sampai 350 tahun, sampai 3,5 abad. Nah, ustaz sekalian, 350 tahun kita hidup di bawah jajahan negeri Belanda khususnya. Yang pertama kali ke negara kita itu adalah bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Yang pertama menjajah ya. Kalau yang datang ke negara kita itu sudah banyak, dari orang-orang dari Arab, orang-orang dari India, orang-orang dari Cina. Itu sudah sampai ke negara kita. Mereka sudah sampai di negara kita. Tapi mereka datang hanya untuk berdagang. Mereka berdagang, mereka hanya datang untuk menjalin ikatan ekonomi dengan kita. Tidak ada mereka niat untuk menjajah. Orang-orang dari Timur Tengah, orang dari India, orang-orang Cina, dan juga orang-orang dari Asia Timur. Nah, mereka datang untuk berdagang di negara kita. Beda dengan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa, orang-orang bangsa barat, mereka datang, awalnya mereka juga mempunyai niat yang sama. Mereka datang dengan niat untuk berdagang, tapi dengan kerakusan mereka, akhirnya mereka bukan hanya berdagang, tapi mereka juga memonopoli, atau mereka berusaha untuk menguasai negara kita dengan cara tipu daya, yakni dengan cara menjajah. Jadi mereka memonopoli. Monopoli itu artinya mereka menjajah, mengambil barang-barang kita dengan melakukan tipu daya. Artinya apa? Kita rugi, mereka untung. Itu maksud daripada memonopoli atau menjajah negeri kita. Baik, dan ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi yang pertama datang itu, yang pertama menjajah itu adalah orang Portugis. Orang Portugis dan juga orang Spanyol, yang mereka masuk melalui Nangro di daerah di Kerajaan Samudra Pasai di daerah Aceh. Ada yang separuh yang masuk di kota Ambon atau di Maluku.
Jadi berbeda-beda masuknya. Ada yang masuknya dari Aceh, ada yang masuknya di kota Ambon. Nah, setelah Portugis dan Belanda, setelah Portugis dan Spanyol, barulah masuk bangsa barat yang baru, yakni Belanda. Baik, dan ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuknya Belanda, terdapat banyak peristiwa karena sangat lama mereka di negara kita. Bayangkan dan ustaz sekalian, 350 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Bahkan kita merdeka saja belum sampai 100 tahun. Kita merdeka saja baru 76 tahun kita merdeka. Belanda lebih lama menjajahnya, 350 tahun, subhanallah. Nah, maka terdapat banyak sekali peristiwa selama rentang waktu mereka atau para kolonial Belanda itu berada di negara kita. Kolonial ini artinya orang yang menjajah. Jadi kolonial ini artinya orang yang menjajah atau penjajah. Kolonial ini orang yang menjajah atau penjajah. Nah, pada tahun 1565 ini awal masuknya orang Belanda ke negara kita. Tahun 1565 atau ada yang menyebutkan tahun 1580-an. Mereka mulai berangkat dari Eropa. Belanda mulai berangkat dari negara mereka, daerah mereka di Eropa, di bawah pimpinan seorang nakodanya yang bernama Cornelis de Houtman. Nakoda mereka bernama Cornelis de Houtman. Dialah yang memimpin perjalanan mereka dari Eropa menuju ke daerah di Asia Tenggara. Mereka sampai di Indonesia pada tahun 1596. Berarti hampir sekitar 1 tahun perjalanan. 1 tahun perjalanan dari Belanda ke Indonesia. Kalau sekarang cuman beberapa jam saja sudah sampai. Dulu mereka melewati jalur laut menggunakan kompas, menggunakan kapal uap mereka, melewati samudra, melewati ombak-ombak besar, gelombang-gelombang besar, akhirnya sampai di negara kita pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Belanda pertama kali mendarat di Banten. Kalau bangsa Portugis pertama kali mereka mendarat di Aceh. Nah, mereka pertama kali orang Belanda ini tahun 1596 mereka singgah di Banten setelah 1 tahun perjalanan mereka dari negara mereka. Nah, kemudian mereka mendirikan banyak perusahaan-perusahaan dagang. Perusahaan-perusahaan dagang yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Jadi mereka mulai berdagang di Indonesia. Diterima karena niat mereka berdagang. Setelah itu mereka mendirikan organisasi dagang mereka. Jadi organisasi dagang mereka ini namanya VOC. VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. VOC. VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, ini kalau ada yang lahir tanggal 20 Maret, nah ini pas lah nih. Pas pada tanggal pembentukannya VOC. Tanggal pembentukannya VOC atau kalau bahasa Indonesianya ini kongsi dagang, perusahaan kongsi dagang atau perusahaan perserikatan dagangnya milik Belanda, VOC. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, awalnya VOC ini disambut baik oleh pemimpin atau raja-raja pada saat itu, raja-raja pada saat itu menerima, apalagi Banten ini terkenal dengan kerajaan Islamnya pada masa itu. Orang Indonesia biasa aja datang diterima, tamu menghargai tamu diterima, tapi lama-lama ternyata tamunya ini ingin menguasai negaranya. Tujuan mereka pertama VOC ini, orang Belanda membentuk VOC. Jadi VOC ini dialah yang mengurus seluruh perusahaan-perusahaan dagang milik Belanda. Jadi VOC ini, Verenigde Oostindische Compagnie,
Ini dia yang mengurus seluruh perusahaan-perusahaan dagang Belanda. Jadi dia ini seperti organisasi dagang, di bawah dia itu berdiri organisasi-organisasi kecil yang lainnya. Fungsinya apa VOC ini yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 ini? Fungsinya dia adalah, pertama, tujuannya untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Jadi VOC ini bukan hanya di Banten saja, bukan hanya di Batavia. Batavia itu nama Jakarta zaman dulu. Dulu Jakarta disebut dengan Batavia. Jakarta dulu disebut dengan Batavia. Orang Belanda menyebut Jakarta atau Jayakarta itu disebut dengan nama Batavia. Nah, dulu mereka ingin merebut pelabuhan di daerah Banten, pelabuhan di daerah Batavia, pelabuhan di daerah Ambon, Maluku. Pelabuhan-pelabuhan penting itu ingin dikuasai mereka. Kalau pelabuhan di daerah Banten atau di daerah Batavia, di daerah Jakarta dan sekitarnya, itu untuk menguasai Pulau Jawa. Kalau untuk pelabuhan mereka di daerah Ambon di Maluku sana, itu untuk mereka ingin menguasai daerah Indonesia Timur. Kemudian yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia. Kita ketahui kerajaan di Banten ini juga berdiri banyak kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam banyak di sana. Salah satu ulama yang terkenal dari Banten yakni namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan salah satu ulama yang hidup di zaman penjajahan, yang belajar ke Arab Saudi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam di daerah Banten dan daerah Batavia dan sekitarnya. Kemudian di daerah Maluku juga banyak. Di Maluku juga banyak kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore di daerah Maluku. Juga kerajaan-kerajaan lainnya yang masih bertahan sampai sekarang. Banyak kerajaan juga yang masih ada sampai sekarang. Yang ketiga, mereka ingin memonopoli, mereka ingin menguasai. Monopoli ini menguasai dengan cara licik perdagangan rempah-rempah ya, seperti cengkeh, ya, lada, kunyit, kemudian bumbu-bumbu yang lain ingin dikuasai mereka. Ini 3 tujuan mereka: menguasai pelabuhan, menguasai kerajaan-kerajaan, kemudian menguasai perdagangan rempah-rempah. Ini tujuan daripada VOC. Verenigd Oostindische Company atau Serikat Kongsi Dagang milik Belanda. Nah, namun sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun, sekalian, ternyata pada abad ke-18 ya, tadi VOC itu berdiri pada tahun 1602. 1602 VOC berdiri. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, kemudian terjadi pengalihan kekuasaan, artinya terjadi perpindahan kekuasaan dari VOC kepada kerajaan Belanda. Sebelumnya perusahaan mau diambil alih oleh kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda mau mengambil VOC ini dari tangan para pengusaha pada akhir abad ke-18. Oke, Ustaz jelasin nih. Maksudnya apa abad ke-18 ini, kira-kira tahun berapa nih Ustaz sekalian? Sekarang kita hidup di sekarang ini kita hidup ke abad 21. 2021 ini kita yang zaman sekarang ini, zaman now. Zaman kita sekarang ini disebut dengan abad ke 21. Kita ini sekarang hidup di abad ke-21. Tahun kita berapa? 2021. Baik. Terus tanggal abad ke-18 ini tahun berapaan dong? Kalau tahun 1602 berarti ini dia masuk abad ke-17. Abadnya 17. Ya, perhatikan ya. Ustaz lingkari biru ini abad.
tahunnya 1600, abadnya 17. Jadi abad itu dihitung satu angka lebih maju, ya, satu angka lebih tinggi daripada tahun sekarang. Tahun sekarang 2000, ya, 2021, 20 nih, 20 lihat. Abadnya 21. Oke. Kalau misalnya tahunnya 1994. Ini abad keberapa anak sekalian? Abadnya abad 20. Lihat. Abad itu dihitung dari angka di depannya. Oke. Kalau tahunnya 100, maka abadnya berapa? Abadnya adalah abad kedua. Ya. Abad kedua. Tahun 900 abad ke-10. Lihat angka di depannya, ya. Abad ke-1 kapan dong? Kok tahun 100 kok abad kedua? Abad pertama itu dimulai dari tahun 0. Dari tahun 0 sampai tahun 1999. Ini abad ke-1. Sekarang kita hidup di abad 21. Oke. Kita hidup di abad ke-21. Kita hidup di abad ke-21 kita sekarang. Karena kita hidup di tahun 2021. 2021. Baik. Berarti VOC jatuh, VOC diambil kekuasaannya oleh kerajaan Belanda pada akhir abad 18. Berarti akhir abad 18 berarti tahun berapaan dong? Berarti VOC mulai diambil kerajaan Belanda tahun 1790-an. Kenapa 1790-an? Karena pada akhir abad, sebentar lagi sudah 1800. Tahun 1700. Ini 1700 ini masuk abad 18. Masuki akhir abad 18 berarti sekitar tahun 1790-an. Nanti kita akan belajar lagi. Nah, semenjak diambil ini VOC mulai pelan-pelan bangkrut. Ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Maksud sekalian, faktor pertama yang membuat VOC jatuh adalah faktor internal atau faktor dari dalam. Berarti yang merusak, faktor perusaknya ini dari orang Belandanya sendiri. Yang pertama, faktor internal berarti dari dalam, berarti orang Belandanya sendiri yang merusak. Pertama karena mereka banyak korupsi. Korupsi ini buat semuanya jadi hancur. Yang kedua, mereka nggak bisa melakukan pengawasan. Mereka sulit melakukan pengawasan terhadap daerah kekuasaan mereka yang sangat luas. Bayangkan dari daerah Sumatera, Jawa sampai ke Maluku sana. Terlalu jauh mereka mengontrol. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor internalnya ada dua. Yang pertama, karena banyak pegawainya itu rakus-rakus, korupsi. Yang kedua, karena mereka sulit mengawasi daerah kekuasaan mereka yang sangat luas. Kemudian ada faktor eksternal. Ini berarti faktor dari dalam, faktor dari luar. Yang tadi internal, perusaknya dari dalam. Ini orang-orang faktornya dari luar, penyebabnya dari faktor-faktor luar. Apa faktor dari luar yang menyebabkan VOC merosot atau bangkrut? Yang pertama karena meletusnya revolusi Prancis. Revolusi Prancis artinya Prancis ini dia menguasai Belanda. Prancis dia serang Belanda.
Akhirnya Belanda dia harus menyerah. Dia harus menyerah ke tangan Perancis. Di bawah pemimpin Perancis saat itu, yakni Napoleon Bonaparte. Jadi Belanda dia harus ngalah ke Perancis. Akhirnya usaha-usaha dia di Indonesia pun jatuh juga karena mereka udah bangkrut juga di daerah asalnya sendiri. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling mantap ini. Karena terdapat perlawanan oleh orang-orang Indonesia terhadap VOC. Rakyat Indonesia menyerang VOC juga. Akhirnya mereka kebingungan, sulit mengontrol dan juga mereka kehabisan uang dalam peperangan. Jadi anak-anak sekalian, perang itu adalah kegiatan yang paling banyak menghabiskan uang. Kegiatan di dunia ini yang paling banyak menghabiskan uang itu adalah kegiatan berperang. Kegiatan berperang itu adalah kegiatan yang paling banyak menghabiskan biaya. Itu dia faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya karena mereka banyak korupsi. Yang kedua, mereka nggak bisa ngawasin daerahnya yang luas. Kemudian faktor eksternal, faktor dari luar. Karena yang pertama mereka dijajah Prancis. Nah, mereka jajah kita. Mereka dijajah Prancis. Kemudian yang kedua karena para pahlawan kita melawan mereka. Akhirnya mereka kehabisan uang untuk berperang. Namun mereka kuat. Mereka tetap kuat, anak-anak sekalian. Walaupun VOC sudah hancur, VOC sudah tidak ada lagi, tapi mereka tetap kuat karena mereka namanya anak-anak sekalian, orang-orang kafir itu, mereka kalau mau menghancurkan Islam, mereka akan bersatu. Mereka akan bersatu kalau yang mereka lawan itu adalah Islam. Nah, pada tanggal 15 Januari 1808, pimpinan Belanda diganti dari General Wyss, diganti oleh Herman W. Daendels. Nah, Daendels inilah seorang jenderal kejam yang dia mulai melakukan sistem kerja paksa. Nanti akan kita pelajari nanti. Daendels ini jenderal baru Indonesia, jenderal baru Belanda yang ada di Indonesia. Pada tanggal 15 Januari dia mulai diberi kekuasaan untuk memimpin atau mempertahankan kekuasaan Belanda di daerah Jawa dari serangan Inggris. Inggris juga ingin menjajah Indonesia juga, karena waktu itu Inggris sudah menjajah daerah Malaysia dan juga Singapura. Namun Inggris tidak bisa masuk di daerah Indonesia karena daerah Indonesia, kata orang Belanda, ini milik kami, kata orang Belanda. Nah, di bawah pimpinan Daendels ini, anak sekalian, mereka mulai mengambil daerah kekuasaan mereka yang ada di Sumatera, Ambon dan juga Banda. Sisa-sisa VOC yang ada di sana, kemudian mereka rebut kembali. Orang Belanda rebut kembali. Nah, si Daendels ini, anak sekalian, dialah yang pertama kali membuat sistem kerja paksa. Sistem kerja paksa. Ya, kalau orang nggak kerja dipaksa, nggak mau kerja dipaksa, dan nggak dikasih makan. Sistem kerja paksa ini, subhanallah. Nah, salah satu beberapa terobosan-terobosan dia ini, pertama dia meningkatkan jumlah tentara dengan cara dia mengambil dari bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia dibayar untuk jadi tentara Belanda. Yang kedua, untuk membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, dia membangun pangkalan armada di Anyer dan juga Ujung Kulon. Kemudian dia membangun jalan yang paling panjang pertama di Indonesia, yakni jalan dari Anyer hingga ke Panarukan, yang panjangnya lebih kurang 1100 km. Dan dia juga membangun benteng-benteng pertahanan. Benteng-benteng pertahanan. Ini kerjanya siapa? Si Daendels ini. Dia mulai melakukan sistem kerja Rodi. Ingat ya, sistem kerja Rodi atau sistem kerja paksa. Orang disuruh kerja, kalau nggak mau kerja dihukum, dipukuli. Udah kerja tapi nggak dikasih makan. Ini namanya sistem kerja paksa atau sistem kerja Rodi. Ini masyarakat Indonesia kalau udah
panen padinya harus serahkan ke Belanda. Harus serahkan, kemudian harus jual hasil buminya ke Belanda saja, nggak boleh ke yang lain. Tapi dengan syarat harganya harus murah. Kalau harga nggak mau jual harga murah, nanti diambil paksa. Mending jual murah daripada diambil paksa. Kemudian rakyat Indonesia diwajibkan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Rakyat Priangan ini maksudnya rakyat orang di Jawa Barat, orang-orang di suku Sunda, orang Jawa Barat. Makanya di Jawa Barat itu banyak kebun-kebun teh. Nah, itu sisa-sisa daripada sistem-sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Pak Dendels ini. Nah, dan usaha sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja walaupun mereka berkuasa, tetap Allah lebihlah berkuasa, karena kebanyakan pahlawan kita adalah para ulama, para syekh-syekh yang bersama berjuang bersama rakyat melawan Belanda sampai akhirnya Belanda kalah. Kemudian Indonesia kembali direbut lagi oleh orang Jepang. Kemudian Jepang juga kalah. Setelah Jepang kalah, barulah Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah negara kita termasuk dalam negara yang aman. Artinya tidak ada lagi penjajahan yang terjadi di negara kita. Nah, usaha sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kemerdekaan ini, itu mungkin setiap hari Senin pagi selalu merayakan upacara Senin pagi. Kemudian ada upacara pengibaran bendera merah putih, juga diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya itu anak-anak sekalian, lagu Indonesia Raya yang sering digaungkan atau dinyanyikan bersamaan dengan pengibaran bendera merah putih, itu merupakan salah satu jenis daripada lagu wajib. Jadi ada dua jenis lagu, ini ada lagu wajib dan juga lagu daerah. Lagu wajib itu seperti lagu Indonesia Raya, lagu 17 Agustus, Garuda Pancasila, apalagi Gugur Bunga, kemudian Maju Tak Gentar. Lagu-lagu yang semacamnya itu merupakan lagu-lagu wajib. Dan juga ada lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah seperti Ampar-Ampar Pisang, kemudian lagu-lagu daerah lah, Yamko Rambe Yamko Apuse, kemudian Gondol-Gondol Pacul. Itu merupakan lagu-lagu daerah. Beda lagu daerah dan juga lagu wajib. Nah, lagu wajib sendiri adalah lagu wajib yang dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta pada tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Lagu wajib itu pertama bertujuan untuk menanamkan sikap cinta terhadap tanah air. Kayak isi-isi lagu kemerdekaan kita itu lagunya semangat. Kalau lagu kemerdekaannya sedih-sedih, nanti orang nggak jadi semangat. Orang pada nangis semua nanti. Makanya lagu wajib itu biasanya lagunya iramanya penuh semangat atau berupa himne. Kemudian diajarkan, dipelajari dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalamnya. Nah, itu anak-anak sekalian tentang lagu wajib. Ya, lagu wajib, salah satu lagu wajib itu ada lagu Indonesia Raya. Dan biasanya lagu wajib itu iramanya menggunakan irama yang penuh semangat. Tujuannya apa lagu wajib itu? Untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke pelajaran berikutnya, lanjutan daripada pelajaran semalam, yakni tentang perubahan wujud benda.
Semalam kita telah pelajari bahwa wujud benda itu ada 3. Padat, cair, dan juga gas. Ada padat, cair, dan juga gas. Nah, ketiga wujud benda ini bisa mengalami perubahan. Mereka bisa mengalami perubahan dengan cara yang berbeda. Ketiga wujud benda yang kita pelajari semalam, padat, cair, dan juga gas, mereka mengalami perubahan dengan cara yang berbeda. Padat bisa jadi cair, cair bisa jadi padat, cair bisa juga menjadi gas, gas juga bisa menjadi cair, atau gas juga bisa menjadi padat. Bisa nggak gas jadi padat? Bisa. Ada proses perubahannya. Nanti akan kita tunjukkan siklus perubahan wujud benda. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perubahan benda ini disebabkan oleh suhu lingkungan, ya. Suhu atau temperatur daripada lingkungan di sekitarnya. Apakah panas atau dingin? Jadi perubahan benda itu disebabkan oleh suhu lingkungan, suhu atau temperatur yang ada di sekitar lingkungannya atau di sekitar benda itu berada, apakah dia padat, cair, atau gas. Nah, karena perubahan suhu ini maka menyebabkan beberapa perubahan pada wujud benda. Yakni ada peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim. Kita pelajari 3 dulu, nanusa sekalian, ya. Ada 3 yang perlu kita pelajari. Yang pertama, membeku. Membeku ini perubahan wujud benda cair menjadi padat. Ya, contohnya es batu. Kita simpan, kita masukkan air dalam tempat percetakan es batu. Kemudian kita simpan dalam kulkas. Kita simpan dalam lemari es. Kita simpan beberapa menit atau beberapa jam. Setelah itu kita keluarkan, sudah menjadi padat, tidak cair lagi. Ini namanya peristiwa membeku. Peristiwa apa? Membeku. Kemudian yang kedua adalah peristiwa mencair. Ustaz ulangi, peristiwa membeku, perubahan wujud benda cair jadi padat, itu namanya membeku. Yang kedua mencair, perubahan wujud kebalikan lawan daripada membeku. Kalau membeku cair jadi padat, mencair padat menjadi cair. Contohnya ya disebabkan oleh akibat daripada suhu yang panas. Contohnya apa? Misalnya ketika kita mau minum es teh obeng misalnya, teh obeng, atau kita mau minum sirup yang dingin atau minum air lemon atau sejenisnya. Kita pengen yang dingin-dingin. Maka caranya gampang. Kita pengen cepat. Kalau masukin kulkas lama dinginnya. Maka cara yang paling gampang, kita beli es batu atau kita ambil es batu yang sudah kita sediakan di dalam lemari es tersebut. Kita masukkan dalam gelas, kita tambahkan air sirup tersebut. Nah, nanti es batu dalam gelas itu jadi cair. Nah, ini namanya peristiwa mencair. Peristiwa perubahan es batu atau batu es yang tadinya padat, dia berubah menjadi cair. Ini namanya peristiwa mencair akibat oleh suhu yang panas. Kalau membeku akibat daripada suhu yang dingin. Intinya suhu lingkungan pokoknya. Perubahan wujud benda itu disebabkan oleh suhu lingkungan. Yang ketiga menguap. Ketiga adalah peristiwa menguap. Ini perubahan wujud benda cair jadi gas. Cair jadi gas, bisalah. Ini nanusa sekalian yang kemarin kita pelajari. Kalau kita masak air, kalau kompornya nggak dimatiin, lama-lama airnya habis. Nah, itu ada peristiwa penguapan di situ. Ada perubahan wujud di situ. Jadi cair berubah jadi gas. Ini gasnya nih. Uap-uap airnya itu adalah perubahan wujud. Itu adalah perubahan wujud dari air itu menjadi gas. Air itu yang berubah wujud ya. Dia nggak berubah jadi Power Rangers, nggak berubah jadi Ultraman. Berubahnya jadi gas. Air dia berubah menjadi gas, disebut dengan peristiwa menguap atau peristiwa penguapan. Perubahan wujud, menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Jadi kalau masak air jangan lupa
Kalau udah mendidih, matikan kompornya. Kalau tidak, nanti terjadi peristiwa penguapan, airnya bakalan habis menjadi gas. Tidak ada yang bisa dikonsumsi. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, antum perhatikan siklusnya. Ini siklus daripada perubahan wujud benda. Kita dari benda padat. Benda padat. Benda padat kalau dia berubah menjadi cair, itu namanya peristiwa mencair. Padat menjadi cair disebut peristiwa mencair. Tapi kalau cair dia menjadi padat disebut peristiwa membeku. Oke, cair jadi padat disebut peristiwa membeku. Oke, itu padat ke cair. Sekarang kita lihat bagaimana kalau padat ke gas. Padat ke gas. Kalau padat dia berubah ke gas, namanya menyublim. Namanya apa? Menyublim. Peristiwa menyublim ini nanti akan kita pelajari, tapi Ustaz kasih tahu contohnya. Salah satu contohnya adalah pewangi ruangan. Nanti akan kita pelajari nanti. Kemudian ada peristiwa mengkristal, ya. Peristiwa mengkristal ini kalau padat ke gas namanya peristiwa menyublim. Kalau gas ke padat namanya peristiwa mengkristal. Oke, sekarang kita lihat perubahan dari cair. Itu tadi padat. Padat ke cair namanya mencair. Cair ke padat namanya membeku. Padat ke gas namanya menyublim. Gas ke padat namanya mengkristal. Sekarang kita ke wujud benda cair. Ke gas, ya. Cair berubah ke gas. Atau hubungan antara cair dan gas. Kalau cair dia berubah menjadi gas, namanya menguap. Namanya menguap, peristiwa menguap. Seperti tadi, air yang kalau kita masak, maka dia akan menguap. Ya, menguap menjadi gas, berubah menjadi gas habis. Karena terkena panas. Kemudian, ada perubahan gas menjadi cair. Gas menjadi cair, namanya mengembun. Pernah lihat embun nggak? Kalau yang nggak pernah bangun pagi biasanya jarang lihat embun. Kalau yang bangunnya kesiangan jarang dia lihat embun. Nah, peristiwa pengembunan atau mengembun itu peristiwa perubahan gas jadi cair. Ini tidak harus bangun pagi juga sebenarnya. Atau tidak hanya terjadi di pagi hari. Dalam memasak air pun ada peristiwa pengembunan. Antum kalau lihat kalau masak air yang antum masak itu nanti setelah antum, misalnya antum tutup, antum masak atau antum fan atau di rice cooker atau tempat nasi. Nah, biasa kalau kita buka rice cooker atau tempat penanak nasi itu, kalau kita buka nanti ditutup bagian atasnya itu terdapat air-air yang menempel. Padahal kita tidak masak air di situ, tapi kok airnya bisa sampai ke situ? Nah, itu namanya peristiwa mengembun. Gas-gas uap air tadi, dia kan berubah jadi gas. Nah, gasnya ini dia mengembun, ditutup daripada rice cooker tersebut atau tutup panci kita. Nanti ada air-air yang menempel. Nah, ini namanya peristiwa mengembun. Gasnya berubah menjadi cair karena tidak ada ruang untuk dia keluar. Akhirnya dia mengembun di situ. Nah, ini siklus daripada perubahan wujud benda. Nah, ini antum perhatikan dan pahami, kalau bisa dihafal. Oke? Baik. Demikian Ustaz sekalian, barakallahu fikum untuk kehadiran antum. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Ada tugas yang harus antum kerjakan. Ya, ini kerjakan halaman 22 dan juga 25 ya. Kerjakan halaman 22 dan juga 25. Nanti kumpulkan di Google Classroom. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran antum dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.